Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia dasar. Diskusi kita kali ini topiknya adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan ganda. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi itu adalah bunyi dari hukum Dalton. Dalton itu pada awalnya melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, misalnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Kemudian senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi seperti ini. Perbandingan antara unsur karbon dan oksigen itu selalu sama. Jadi, maksudnya selalu sama dalam membentuk karbon monoksida. Jadi, dimanapun karbon monoksida berada, selalu perbandingannya adalah antara massa karbon dengan massa oksigen adalah 3:4. Misalnya ini nih, 1,2 gram karbon dan 1,6 gram oksigen. Kalau seandainya ada 2,4 gram massa karbon, maka massa oksigen yang dibutuhkan untuk bisa membentuk senyawa karbon monoksida adalah 3,2 gram, sehingga perbandingannya menjadi tetap yaitu 3:4. Kalau ada 3,6 gram massa karbon, maka harus ada 4,8 gram oksigen yang dibutuhkan untuk bisa membentuk senyawa karbon monoksida. Kemudian untuk senyawa karbon dioksida, perbandingannya selalu tetap, yaitu 3:8. Misalnya ada 1,2 gram massa karbon, maka dia bisa bereaksi untuk membentuk karbon dioksida apabila terdapat 3,2 gram oksigen, sehingga perbandingannya adalah 3:8. Jadi, massa unsur karbon untuk bereaksi dengan oksigen apabila karbon itu bereaksi dengan oksigen, maka perbandingannya selalu sama. Dan perbandingan massa unsur satu dengan yang lainnya merupakan bilangan bulat yang sederhana. Kita lihat. Di sini adalah untuk membentuk CO2, maka dibutuhkan perbandingan antara atom C dan atom O adalah 3:8. Ini merupakan bilangan bulat yang sederhana yang menunjukkan perbandingan massa unsur yang satu dengan unsur yang lain untuk membentuk karbon dioksida. Contoh yang lain, ini misalnya. Dua buah senyawa oksida nitrogen yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen, komposisinya adalah sebagai berikut. Senyawa seperti ini ya, massa nitrogennya adalah 28, kemudian massa oksigen, ini massa oksigen maksudnya ya. Massa oksigen dalam bentuk gram adalah 16 dan 48. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Nah, kita lihat, ini gampang saja cara mengerjakannya ya. Jadi, massa oksigen 1 dibandingkan dengan massa oksigen 2. Kita bandingkan, massa oksigen 1 adalah 16 dan massa oksigen 2 adalah 48. Berdasarkan hukum Dalton bahwa perbandingan untuk menghasilkan suatu senyawa itu adalah perbandingan bulat yang sederhana dan paling kecil, yaitu 16 dibandingkan 48 sama dengan 1:3. Jadi perbandingan senyawanya adalah 1:3. Kalau kita lihat, ini adalah yang pertama, senyawa 1 ini adalah senyawa NO, senyawa yang kedua adalah NO3. Seperti itu karena yang dibandingkan adalah oksigennya ya, karena nitrogennya sama-sama 28. Yang selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Pada awalnya, beliau itu meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Dan berdasarkan penelitiannya, Bapak Gay-Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Tentu saja ya, dipengaruhi suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan yang tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen untuk bisa menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi,
Perbandingannya adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat dan kita amati bahwa berdasarkan deskripsi ini, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Kalau kita lihat, ini mengikuti persamaan hukum perbandingan volumenya Bapak Gay-Lussac itu mengikuti perbandingan koefisien dari masing-masing reaksi yang telah setara. Ya kan, seperti itu. Kalau di sini ada 2 atom nitrogen, maka di sini juga harus ada 2 atom nitrogen. Sama halnya dengan di sini ada 6 atom hidrogen, maka di sini pun juga harus ada 6 atom hidrogen. Dan perbandingan volume Bapak Gay-Lussac menunjukkan bahwa volume masing-masing gas itu yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan ternyata bisa ditentukan dari koefisien masing-masing zat reaksi dan reaktan, hasil reaksi dan reaktan. Ini kita lihat misalnya ada contoh 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan adalah 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Sebelum itu kita harus membuat reaksinya terlebih dahulu. Gas hidrogen lambangnya adalah H2, kemudian gas klorin adalah Cl2 dan menghasilkan HCl. Ini adalah reaksi yang belum setara, sehingga kita harus setarakan terlebih dahulu. Maka H2 plus Cl2 menjadi 2 HCl agar jumlah atom yang berada di kanan sama dengan jumlah atom yang berada di kiri. Setelah itu kita lihat berapa koefisiennya. Koefisiennya adalah 1 untuk H2, 1 untuk Cl2, dan 2 untuk HCl. Sehingga kita peroleh antara H2 dibandingkan Cl2 dibandingkan HCl adalah 1 dibanding 1 dibanding 2. Kemudian di soal sudah kita ketahui bahwa gas hidrogen yang direaksikan adalah 5 liter. Karena menurut hukum Bapak Gay-Lussac bahwa perbandingan koefisien itu menunjukkan jumlah dari volume, maka kalau perbandingan koefisien hidrogen 1 dengan jumlah gas yang direaksikan adalah 5 dan volume gas klorin koefisiennya adalah 1, maka volumenya pun juga sama 5 liter. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa gas hidrogen klorida yang terbentuk. Gas hidrogen klorida yang terbentuk tadi koefisiennya adalah 2. Karena dengan perbandingan 1 membutuhkan 5 liter, maka kalau perbandingan 2 berarti kita kalikan 2 menjadi 10, sehingga volume HCl yang dihasilkan adalah 10 liter. Kemudian ini ada soal lagi, silakan dicatat soalnya kemudian dikerjakan. Sebanyak 5 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas klorin yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Maka volume gas HCl yang dihasilkan pada P itu adalah pressure yaitu tekanan dan T adalah temperature atau suhu yang sama adalah berapa? Ini sudah kita bahas di depan sama seperti ini, sehingga kita ketahui jawabannya adalah 10 liter. Dari sini kita ketahui bahwa hukum Gay-Lussac itu menunjukkan koefisiennya, menunjukkan volume. Berbeda dengan hukum Lavoisier. Kalau hukum Lavoisier adalah jumlah reaksi yang ada di kanan selalu sama dengan yang berada di kiri. Nah, terkadang ketika kita mendapati soal yang seperti ini, kita bisa jadi terkecoh karena kita mencampur adukan antara hukum Bapak Gay-Lussac dengan hukum Bapak Lavoisier. Karena apa? Karena hampir-hampir sama ya, hanya saja kita yang harus lebih teliti untuk mengerjakan soal seperti ini, karena kalau volume kita mengikuti koefisien, tapi kalau massa yang satuannya gram kita tidak mengikuti koefisien, kita hanya perlu menjumlahkan dan mengoperasikan bilangan yang ada di dalam suatu reaksi. Jadi perlu diingat, saya tekankan sekali lagi bahwa untuk mengetahui volume, kita perlu mencari terlebih dahulu koefisien reaksi yang sudah setara. Harus diingat ya, koefisien reaksi ini harus setara. Apabila belum setara, maka kita
wajib hukumnya untuk menyetarakan reaksi tersebut. Berbeda dengan hukum bapak Lavoisier yang hanya menitikberatkan bahwa masa sebelum dan setelah reaksi selalu sama. Ini adalah penjelasan terkait hukum Dalton dan hukum Jelusak terkait dengan volume. Untuk yang selanjutnya adalah hipotesis Avogadro, dan hipotesis Avogadro ini akan kita bahas di video selanjutnya. Saya harap kalian mengikuti perkuliahan atau video ini secara komprehensif, tidak terpotong-potong, tidak dilompati maupun di-skip, sehingga penjelasannya bisa diperoleh secara menyeluruh. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian nanti hasilnya akan kita diskusikan bersama. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.